sih? Sebenarnya mau kamu apa? Mau ngajak berantem? Ayo. Oh, jadi kamu mau jadi sok jagoan nih, rasain. Rasain kamu, Mat. Mat nggak bisa berenang. Amat! 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 Ibu! Amat pingsan, Bu! Ya Allah, kenapa? Ibu! Kenapa kamu, Nak? Kenapa kamu, Nak? Ya Allah. Kenapa kamu, Nak? Kenapa? Mas, sadar, Mas. Asep, kenapa Mas, Asep? Amat tenggelam, Bu. Ya Allah, Mas, sadar, Mas. Sep, cepetan, Sep. Tolongin bikin nafas buatan, Sep. Iya, Bu. Mas, sadar, Mas. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Ahmad meninggal, ya Allah. Aku yang salah, ya Allah. Aku yang mendorong dia sampai tenggelam. Tolonglah aku, ya Allah. Sadar, Ahmad. Ahmad. Alhamdulillah, ya Allah. Ahmad, kamu benar-benar telah membuat hati ibu cemas, Nak. Kamu gak boleh ya lagi-lagi begini sama ibu. Ya, ibu sangat sayang kamu, Nak. Terima kasih, Asep. Kamu sudah menyelamatkan nyawa aku tadi di kali. Mungkin kalau tidak, aku sudah meninggal. Aku juga meminta maaf kok. Gara-gara aku tadi, kamu jadi tenggelam. Aku sudah maafkan kamu kok. Makasih ya, Mat. Mat? Iya? Kamu mau nggak jadi sahabatku seumur hidup? Sahabat selamanya? Iya, selamanya. Ahmad, Iya, Bu. tanah kita yang kosong itu akan ibu wakafkan ya, agar bisa berguna bagi kepentingan semua warga. Iya, Bu. Kamu bisa kan memenuhi permintaan ibu yang terakhir, Nak? Insya Allah, Bu. Ahmad akan melaksanakan amanah yang Ibu berikan. Sep, Iya, Bu. kalian berdua kan sudah seperti kakak beradik. Jadi tolong bantu Ahmad agar bisa menunaikan amanah ibu. Insya Allah, Bu. Terima kasih ya, Sep. Ibu percaya kalian berdua bisa mewujudkan amanah ibu. Iya, Bu. Ahmad, Iya, Bu. doakan ibu ya, agar Allah mempertemukan ibu dengan ayahmu. Iya, Bu. Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna
inna ilaihi raji'un, Bu. Sabar, Ma. Sabar. Aku sudah harus siap dengan rencana tanah itu mau diapakan. Dan jangan sampai aku tidak mendapatkan apa-apa dari tanah itu. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sep, bentar, Sep. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Aku harus mengantar istriku, Ma. Sebentar saja, Sep. Ini penting sekali, Sep. Iya, iya. Kamu masih ingat kan pesan ibu sebelum meninggal? Iya. Itulah yang membuat aku bingung sekarang, Sep. Masalahnya beliau berpesan agar tanah itu bisa berguna bagi orang banyak. Menurut kamu, bagusnya tanah itu diapakan ya, Sep? Bu, Aku sih ada ide, Pak. Bagaimana kalau di atas tanah itu dibangun sebuah pondok pesantren? Itu kan sangat berguna bagi kepentingan orang banyak. Benar juga kamu ya, Sep. Ternyata idemu hebat juga, Sep. Sungguh mulia lagi. Tapi apa, Mat? gimana mau ngurusnya, Sep? Kamu tahu sendiri kan aku tinggal di kota. Urusan itu sih mudah, Mat. Kalau memang kamu percaya sama aku, insya Allah aku bisa mengurusnya. Tapi kalau kamu percaya loh, ya kalau tidak sih, tidak apa-apa, Mat. Bukan begitu maksudku, Sep. Justru aku percaya sama kamu 100% malah. Terima kasih, Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Sep. Ya. Nih, tadi itu siapa sih, Bu? Om Asep, sahabatnya Ayah sejak kecil. Tapi kok kelihatannya licik ya, Bu? Terus, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Bukannya nuduh, Bu. Tapi perasaan Ima bilang, dia tuh orangnya mau benar-benar licik. Sudahlah, Ima. Jangan dibawa ke perasaan. Nanti jadi seujuan lagi. Udah ya, kamu selesaiin cuci piringnya. Ibu masuk dulu. Tapi kenapa ya? Rasanya aku nggak mungkin salah deh. Temen Ayah tuh emang bener-bener aneh. Si Ahmad itu memang polos dari dulu, Bu. Dan dari dulu juga dia sudah percaya sekali sama Bapak. Makanya Bapak dipercaya untuk mengurus pesantren kalau sudah jadi nanti. kalau pesantrennya udah jadi, Bapak dong yang jadi ketuanya. Bisa dibilang begitu sih. Wah, kita bisa kaya ya, Pak? Tergantung.
Tergantung apa lagi sih, Pak? Tergantung Bapak jujur atau enggak. Bapak. Hari gini Bapak masih mau jujur. Yang ada kita malah makan bubur lagi, Pak. Kamu bisa aja, Bu. Ya iyalah, Pak. Ngapain juga kita jujur? Nggak ada untungnya, Pak. Udah deh, Pak. Kita makan dulu yuk. Dari tahun ke tahun cuma ngetik terus. Kalau begini kapan aku bisa kaya? Maaf Pak Asep, ditunggu di ruangan Pak Lurah. Ada apa ya? Kurang tahu Pak. Ya udah, ntar saya ke sana. Sekarang Pak. Ngapain lagi si Bawel itu manggil-manggil? Ya, masuk. Bapak memanggil saya. Ya. Silakan duduk, Sep. Nah, saya baru saja memeriksa laporan pinjaman karyawan di kantor ini. Dan Asep termasuk salah satunya. Iya, Pak. Dan menurut laporan ini, Asep belum membayar pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Apa betul, Sep? Betul sekali, Pak. Saya hanya ingin menanyakan, kapan Asep mau membayarnya? Karena Asep sudah lewat dari 3 bulan dari batas waktu yang sudah dijanjikan. Saya janji akan mulai mencicilnya dari bulan ini. Saya harap Asep bisa memegang janjinya. Karena kalau kejadiannya seperti ini lagi, posisi Asep di kantor ini bisa terancam. Iya, Pak, saya janji. Ya, kalau begitu sebentar. Saya buatkan surat perjanjiannya, ya. Kenapa sih dia mesti buka-buka buku laporan itu? Gimana kabarnya dengan Pak Sutrisno, Pak? Alhamdulillah. Sekarang dia sudah agak baikan. Dan penyakitnya juga sudah tidak kambuh lagi, Pak Ustadz. Syukurlah kalau begitu ya, Pak. Tapi Pak Ustadz, dia meminta Pak Ustadz untuk datang ke rumahnya. Kalau Pak Ustadz tidak ada acara nanti malam, setelah badai Isa nanti, dia menyuruh Pak Ustadz datang ke rumahnya. Insya Allah, Pak. Tapi kalau boleh tahu, ada urusan apa ya, Pak? Kalau itu saya kurang tahu, Pak Ustadz. Saya hanya menyampaikan pesan saja. Ya sudah kalau begitu, Pak. Nanti malam saya akan datang ke rumah. Tapi sebelumnya, sampaikan salam saya dulu buat Pak Sutrisno ya, Pak. Baik, Pak Ustadz. Saya permisi dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar-dengar Pak Ustadz punya rencana membangun pondok pesantren di kampungnya ya? Insya Allah, Pak. Kalau semuanya lancar. Kebetulan almarhumah ibu saya mewakafkan tanahnya di kampung kepada saya. Alhamdulillah. Saya juga baru dapat rezeki yang cukup besar. Dan saya juga ingin menjadi donatur dalam pembangunan pondok pesantren itu, Pak. Subhanallah. Maaf, Pak. Ini berupa cek. Mau diterima? Terima kasih sekali lagi, Pak, atas bantuannya. Semoga amal ibadah Bapak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Maaf, Pak. Apa Bapak tidak salah nulis? Saya tidak salah tulis. Tapi 100 juta ini kan bukan jumlah yang sedikit, Pak. Pak Ustadz, saya tahu dengan baik sifat Pak Ustadz selama ini. Oleh karena itu, saya percaya dan ikhlas menyumbangkan semua uang itu ke pesantren yang Bapak akan bangun. Saya nggak tahu mesti bilang apa lagi sama Bapak. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas segala bantuannya. Dan saya mendoakan semoga segala amal ibadah Bapak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berjanji uang ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Itu adalah amanah ya. Ayah jangan sampai menyia-nyiakan amanah itu. Insya Allah, Bu. Kita sama-sama saling mengingatkan ya, Bu ya. Terus pengelolanya dikasihin siapa ya? Ya, ke siapa lagi kalau bukan ke Om Asep? Lagi pula, Om Asep juga sudah bersedia membantu Ayah untuk mengelola pesantren itu. Maksud ayah, Om Asep yang sahabat ayah sejak kecil itu? Betul, Ma.
Ayah sangat percaya sama dia. Ah, Ima sih biasa aja ya. Malahan kalau setiap Ima ketemu Om Asep, kayaknya ada yang aneh gitu deh. Ima, kamu jangan berburuk sangka kayak gitu dong, Nak. Nggak baik. Tapi bener loh, Bu. Dari kemarin perasaan Ima ke dia lain. Tapi ya terserah Ayah aja deh, Bu. Lagian itu kan cuma perasaan Ima aja. Terus juga kan nggak bisa dibuktiin, Bu. Sudahlah, Bu. Mah, lebih baik kita berdoa saja. Semoga Allah melancarkan niat tulus kita ini. Ya. Amin. Jangankan uang 3 juta, 10.000 aja ibu nggak punya. Itulah yang bikin bapak bingung. Ibu sih pakai minjem modal buat kredit usaha baju. Sekarang buktinya kreditnya macet. Ibu udah nggak mau usaha lagi. Kok bapak jadi nyalain ibu sih? Dengar ya Pak, uang 3 juta kita dapat apa sih? Boro-boro uangnya bisa muter. Yang ada usaha kita bisa mandek gara-gara kehabisan modal. Terus rencana pesantrennya gimana? Jadi apa enggak? Tahu tuh. Tunggu kabar dari si Ahmad. Bapak harus nanya dong. Kalau nggak ditanya ntar dia lupa. Bisa-bisa rencana pesantrennya gagal deh. Dia nggak bakalan lupa, tenang aja. Kalau emang rezeki pasti datang sendiri. Rezeki itu harusnya dicari. Mana ada rezeki bisa datang sendiri? Emangnya rezeki punya kaki apa? Ada kabar baru mengenai pembangunan pesantren itu. Kabar baik, kabar buruk, Mat? Ya, kabar baik, Sep. Semalam aku bertemu seorang donatur, Pak Sutrisno namanya. Beliau mempercayakan uangnya sebesar 100 juta kepada kita, Sep. Ya, donatur-donatur yang lain juga banyak. Jadi setelah aku hitung-hitung, jumlah dana yang sudah kita terima sebesar 300 juta. Sebanyak itu, Mas? Iya, Sep. Jadi kayaknya sekarang kita sudah bisa memulai rencana kita itu, Sep. Ini kalau bisa, Mat. Uang itu semuanya kamu yang pegang saja. Masalahnya bukan apa-apa ya. Kalau uang sebanyak itu aku yang pegang, takut. Sep, aku percaya sama kamu. Insya Allah ntar malam uangnya aku transfer. Gimana? Kamu nggak keberatan kan? Kalau uangnya aku transfer semua ke kamu? Janganlah, Mat. Aku takut kalau pegang uang banyak. Lagi pula kan, orang itu kan memberi uang sama kamu karena mereka percaya sama kamu. Bukan sama aku. Kamu ini kenapa sih, Sep? Usaha ini kan usaha kita bersama. Bukan usahaku saja. Kita berdua ini kan satu tim. Ibarat kamu adalah aku, dan aku juga adalah kamu. Jadi apa bedanya kalau uang itu kamu yang pegang atau aku yang pegang? Kan sama saja, Sep. Ya, sudahlah. Kalau memang kamu memaksa, insya Allah aku bisa menjalankan amanah yang sudah kamu percayakan sama aku. Syukur alhamdulillah kalau begitu, Sep. Jadi aku kan bisa lebih konsentrasi lagi mencari pendana-pendana yang lain. Iya kan, Sep? Ya. Doakan saja, Sep. Semoga rencana kita ini lancar. Amin. Ahmad, kamu itu memang benar-benar polos orangnya. 300 juta. 300 juta. 300 juta? Jadi kita bakal kaya dong, Pak! Kita bakal kaya. Kita bakal kaya. Kita bakal kaya! Terus, Pak, kapan dong Bapak terima uangnya? Katanya sih
ntar malam udah masuk ke rekening Bapak. Tapi sejak kapan Bapak punya rekening? Tenang, Bu. Ahmad sudah mengatur semuanya. Bapak hebat ya. Aduh Pak, Ibu nggak sabar nih biar cepet kaya. Sabar, harus sabar. Nanti kalau sudah masuk ke rekening Bapak, baru kita bisa berbuat banyak. Tapi kalau sekarang sih, ya kita belum bisa apa-apa. Tapi sayang ya Pak. Kenapa? Iya, teman Bapak yang polos itu cuma satu. Coba kalau ada banyak, kan kita bisa cepat lebih kaya lagi Pak, ya kan? Iya betul juga. Kita kaya. Bapak ini gimana sih? Masa belum aman orang udah ditilep? Itu nggak bagus Pak. Itu namanya korupsi. Ah, diam kamu. Tahu apa kamu, ha? Iya, Riz. Kamu tuh kalau jadi anak nggak usah banyak cincang deh. Mending kamu doain papa kamu biar cepet kaya. Ngedoain, Bu. Males ah, ngedoain orang tua koruptor macam Bapak. Hei. Mau kemana kamu? Mana aja, asal jangan di rumah ini. Rumah ini bikin pikiran jadi butek. Kamu ini kalau ngomong jangan sembarangan ya. Faris! Pak, udah nggak usah dipikirin. Emang dasar tuh anak brengsek. Nggak bisa bikin orang tuanya senang sedikit apa? Hah? Tapi kan Pak, yang penting sekarang kita udah kaya. Iya, kita kaya. 300 juta, Pak. Kita kaya. Kita kaya. Sialan lu, Riz. Ngagetin kita aja. Ayo terus deh. Jangan cuma sorry aja dong lo. Kalau lo mau ikutan make, patungan dong. Iya nggak, men? Yoi. Ya nih dari kemarin lo belum pernah patungan. Tinggal make doang lo. Sorry, Pren. Gua nggak dikasih duit sama nyokap nih. Kalau lu nggak bisa patungan, mendingan lu nggak usah ikut make. Yoi nggak? Ngapain lo itu? Ayo terus. Tunggu. Lu pakai sisa gue aja nih, oke? Oke, men. Awas kalau bokap gua kaya. Repotin, San? Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana ceritanya, Pak? Uang yang 300 juta itu sudah aku transfer semuanya ke rekening kamu. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya, Seb, aku minta sama kamu. Ya, bukannya aku tidak percaya sama kamu. Tolong kamu jaga kepercayaanku ini. Iya, kan kamu tahu sendiri, Mat. Kita bersahabat bukan setahun atau 2 tahun. Kita ini bersahabat sudah puluhan tahun, Mat. Seperti kata ibumu sebelum meninggal, kita ini udah seperti kakak beradik. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku seorang sahabat yang baik seperti Asep. Rasanya udah gak sabar ya, Sep. Pengen ngelihat seperti apa pesantren itu jadinya. Aku juga udah gak sabar, Mat. Wah, Pak. Pokoknya ibu rasanya udah gak tahan pengen beli-beli. Ibu pengen beli rumah, pengen beli mobil, mesin cuci. Pokoknya ibu pengen ngerasain semua barang-barang yang leks kayak orang kaya, Pak. Iya, Bapak tahu, tapi Ibu harus tenang. Kita nggak bisa langsung beli-beli kayak gitu. Kalau kita langsung aja malah jadi mencolok. Ah, Bapak gimana sih? Pak, ibu kan seumur hidup nggak pernah ngerasain hidup enak, Pak. Iya, Bapak ngerti. Tapi yang paling utama kita harus melunasi utang yang 3 juta itu sama Pak Lurah. Betul, Pak. Bapak betul. Kalau perlu, Bapak keluar aja dari kelurahan. Udah gajinya nggak seberapa. Giliran dimintain pinjem uang aja, nagihnya nggak ketulungan. Iya sih, Bapak sih nggak pernah kepikiran untuk mengundurkan diri. Benar juga ya kata Ibu. Lagi pula kan Bapak harus konsentrasi benar untuk pembangunan pesantren ini. Iya dong, Pak. Tapi rencana beli-belinya jangan kelamaan ya, Pak. Ibu udah gak tahan. Ibu pengen punya... punya apa dulu ya, Pak? Punya mesin cuci dulu juga gak apa-apa deh, Pak. Biar yang lain belinya belakangan aja. Iya, Bapak tahu. Tapi Ibu harus janji dulu. Janji apa lagi sih? Ibu harus janji kalau Ibu akan selalu memakai jilbab. Dan ingat, jangan pernah sekalipun Bapak melihat Ibu tidak memakai jilbab di depan banyak orang. Pak, kalau soal pakai jilbab aja, itu soal kecil. Tenang aja, Pak. Ibu bakal pakai jilbab terus. Kalau perlu,
Ibu beli jilbab yang paling mahal. Biar semua orang tahu kalau sekarang Ibu udah hebat. Dan kalau mereka sampai nanya nih Pak, Ibu bakal jawab, siapa dulu dong suaminya? Iya kan Pak? Iya kan Pak? Wah, ternyata Asep hebat juga ya. Kalau boleh saya tahu, dapat dari mana? Uang 3 juta ini mendapatkannya dalam waktu sekejap. Udahlah Pak Lurah, jangan banyak tanya. Yang penting saya bayar. Titik. Ya, kan ada pepatah yang mengatakan, kalau bersih kenapa harus risih? Iya kan? Jangan nyindir Pak Lurah. Uang itu halal. Dijamin. Loh, saya tidak nyindir, Sep. Justru saya senang Asep sudah melunasi hutangnya. Ada satu lagi nih, Pak Lurah, ada yang mau saya bicarakan penting. Apa tuh? Mulai detik ini, saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Apa saya tidak salah dengar, Sep? Enggak, saya ingin mengundurkan diri sekarang juga. Masalah mengundurkan diri itu sih gampang, Sep. Saran saya, Asep nggak usah mengundurkan diri. Sayangkan kalau Asep harus mengundurkan diri. Wah, nggak bisa Pak Lurah. Sekali saya bilang mengundurkan diri, itu artinya saya mengundurkan diri. Lagi pula saya nggak butuh lagi pekerjaan ini. Gaji nggak seberapa, kerja kayak kuli. Permisi Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah hamba dalam mengemban amanah ini ya Allah. Bantulah hamba agar bisa mewujudkan keinginan terakhir ibu hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wan, nanti kalau ada yang cari Akang, bilang aja Akang sibuk ya. Akang mau pulang dulu, capek banget. Kok buru-buru pulang sih? Kan sekarang baru jam 2, Kang. Sejak kapan kamu berani ngatur-ngatur Akang? Pesantren ini punya Akang. Dan Akang berhak pulang jam berapa aja. Ngerti kamu? Iya, Kang. Ngerti. Ngapain lagi si Ahmad ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sep. Ada apa lagi nih, Mat? Tadi saya baru terima uang dari donatur. Dan barusan saya ke bank mentransfer uangnya ke rekening kamu. Coba kamu cek, udah sampai atau belum uangnya? Oh, begitu ya? Iyalah. Kebetulan aku lagi di jalan nih. Nanti aku cek sekalian di ATM ya. Ya udah gitu aja, Sep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mat. Kenapa, Bu? Kok ngelihatnya begitu amat sih? Kenapa sih ayah begitu percaya sama si Asep itu? Bu, ayah takut kalau uangnya ayah yang pegang, nanti malah bisa kepakai. Kan jadi repot, Bu. Lagi pula, kan mending uangnya itu si Asep yang pegang. Ya, paling enggak, sekarang kan pesantren sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Berjalan sih berjalan ya. Tapi lihat deh rumah Om Asep, mewah kan? Rasanya nggak pantas aja dia punya rumah semewah itu. Lagi pula pekerjaannya kan hanya pengelola pesantren. Ima, rezeki orang itu kan beda-beda, nak.
Tapi Imah yakin dia pasti korupsi. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh menuduh orang sembarangan, Mah. Tanpa ada bukti. Bukan maksud Imah begitu, Ayah. Perasaan Ibu juga kayaknya ada yang nggak wajar sama Asep. Apalagi kalau kita ngelihat rumah barunya itu. Rumahnya yang lama kan sudah dijual. Makanya dia beli yang baru. Lagi pula, Asep itu pernah menyelamatkan hidup Ayah. Dulu kalau nggak ada dia, mungkin Ayah sudah meninggal waktu tenggelam di sungai. Jadi kayaknya, Bu, nggak ada alasan buat Ayah untuk mencurigai dia. Ya udah, Bu. Ayah mau istirahat dulu. Iya sayang, aku juga kangen banget sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita ketemuan? Oke? Udah deh, kalau soal uang sih nggak usah dipikirin. Kan ada aku. Pokoknya kamu tenang aja ya. Sayang, udah dulu ya. Suami aku udah pulang tuh. Ya, jangan lupa ya nanti malam. Dah. Kok udah pulang sih? Iya nih. Aku lagi capek banget. Bu, telepon dari siapa? Biasa, temannya si Faris. Memang Farisnya kemana? Gak tahu tuh anak dari kemarin belum pulang-pulang, Pak. Ya udahlah, biarin aja. Dia udah gede kok. Pak, dulu dong. Pak, uang ibu kan udah habis. Ibu minta uang lagi dong. Kan baru kemarin lusa aku kasih kamu, masa udah habis lagi? Kemana aja tuh uangnya? Uangnya itu kan buat beli tas baru. Kan tas yang lama udah pada jelek. Lagian, masa bapak sama istri sendiri pelit sih? Ya ntar aku kasih. Gampang banget sih ngebohongin kamu, Pak. Pokoknya nanti malam aku bakal ketemu sayang aku. Ivan, sampai ketemu ya. Boy, pegang tangan gue dong. Lu nggak pulang-pulang, Riz? Alas gue. Lu emang gila, Riz. Bokap lu yang punya pesantren. Lu anaknya malah jangki. Iya nggak, men? Dasar. Keluarga gue tuh hancur banget, men. Maksud lu hancur gimana, Riz? Ya, hancur. Udah deh. Gue di sini pengen ngelupain mereka. Ngapain juga lo pikirin mereka? Gue banyak nih buat lo semua. Nah, itu dong. Ini baru namanya friend. Iya nggak? Iya, men. Nambah kita nih. Gimana ya caranya supaya aku bisa mengambil lebih banyak lagi uang pesantren? Aku harus jadi orang yang lebih kaya lagi. Bukannya dari awal kita memulai pesantren ini dengan gratis? Iya, itu untuk menarik perhatian orang tua agar memasukkan anaknya di pesantren ini. Tapi lihat kondisi sekarang. 3 tahun lalu BBM tidak semahal sekarang. Jadi wajar kan kalau aku mulai meminta sumbangan dari para orang tua murid? Ya nggak bisa lah, Kang. Masalahnya, citra pesantren kita akan turun, Kang. Alah, citra pesantren yang kamu pikirin. Buat apa sih kamu mikirin itu? Lebih baik kita mikirin diri kita sendiri. Lebih jelas, lebih konkret. Sekarang terserah kamu.
Kalau kamu mau ikutan, aku akan membagimu 25% dari uang bangunan yang aku dapat. Tapi kalau tidak, kamu harus tutup mulut. Gimana aku bisa tenang kalau aku membiarkan kebusukan merajalela di sini? Apa kamu bilang? Kebusukan? Iya, Kang. Jelas-jelas kita menyanyikan amanah dari Kang Ahmad. Peduli setan sama si Ahmad. Yang penting dia tidak tahu, kan? Hei, kita main bersih. Pokoknya beres lah. Satu lagi. Kamu boleh aja tidak ikutan. Tapi ingat, kalau sampai Ahmad tahu, aku pecat kamu dari tempat ini. Sekarang kamu tinggal pilih. Diam atau dipecat. Ya Allah, apakah aku harus membiarkan Kang Asep berbuat salah atau mengadukannya ke Kang Ahmad, ya Allah? Bimbinglah aku, ya Allah. Ngapain bengong? Keluar. Bu, mau kemana? Temen aku ngundang pengajian di rumahnya. Semalam ibu pulang jam berapa? Jam berapa ya? Pokoknya belum sampai jam 10 deh. Lagian ibu pulang juga bapak udah tidur. Pak, kenapa sih bapak nanya-nanya terus? Boleh dong bapak nanya, masa nggak boleh? Galak amat sih. Iya deh, bapak juga gitu aja ngambek. Yang penting jangan pulang lebih dari jam 10. Beres, Pak. Tapi aku pinjam mobil ya. Ya, jangan lupa nanti isi bensinnya. Tenang aja. Yaudah, aku jalan dulu ya. Ingat, jangan dilepas jilbabnya. Beres, Pak. Dah. Dia udah pergi. Berarti aku udah bisa bebas menghitung uang ini tanpa ada yang mengganggu. Sekarang jam berapa sih? Jam 2 pagi. Oh, baru jam 2. Sayang, kamu nggak pulang. Jadi kamu ngusir aku? Nggak mungkin aku ngusir kamu. Cuman aku takut suami kamu curiga kalau kamu pulang sepagi ini. Nggak mungkin lah. Yang dia pikirin itu kan cuma uang. Jadi dia mana pikirin istrinya mau pulang jam berapa. Udah yuk sayang, tidur lagi yuk. Astagfirullahalazim, itu kan Teh Uti. Kok dia nggak pakai jilbab dan rambutnya dimerahin lagi? Siapa ya laki-laki yang bersama Teh Uti itu? Seingat saya, awal mulanya pesantren ini kan tidak memungut biaya sepeser pun, Pak Asep. Iya, itu awalnya saja, Pak. Sekarang beda lagi prosedurnya. Lagi pula pesantren ini bukan punya pemerintah kok. Saya ngerti, Pak. Tapi apa tidak kemahalan? Biaya pendaftarannya sampai 6 juta. Kalau masih bisa ringan sih, Pak, masih enak. Tinggal saya memikirkan biaya buku sekolah anak saya. Modal buat bikin pesantren ini saja sudah berapa? Masih bagus, saya minta 6 juta. Yang lainnya, saya minta 24 juta. Kok mahal bener sekolah ini? Namanya juga pesantren unggulan. Wajarlah kalau mahal. Begini Pak Anton, kalau Pak Anton tidak mau tidak apa-apa. Masih banyak orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pesantren ini. Kalau memang biayanya sudah segitu, insya Allah saya akan membayarnya. Tapi saya mohon, ya ini kalau bisa, ya paling tidak dikurangi separuh, Pak Asep. Waduh, masa separuh? Pak Anton ingat, waktu saya ngutang di kelurahan 3 juta.
Saya ngembalinya kan nggak separuh. Apalagi ini. Rasain. Emangnya enak diporotin. Baiklah Pak Asep. Kang. Kenapa? Kang, ada yang aku mau beritahukan ke Akang. Apalagi? Tadi pagi, Kang, aku melihat... Sudah. Kamu gak usah banyak bicara, aku mau buru-buru pulang nih. Kang, tunggu dulu, Kang. Ini menyangkut keluarga Akang loh. Masa bodoh sama keluargaku. Yang penting itu adalah uang. Bukan keluarga aku tahu. Keluargaku itu tinggal dikasih uang. Beres. Sudah, aku mau pulang. Hei, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Rambut kamu itu mengundang perhatian orang, Masuk. Ngapain bengong lagi? Ntar kalau dilihat orang jadi masuk. Bikin malu aja. Orang ini kan repot jadinya. Tahu kamu? Aku paling nggak suka kamu begini. Udah janji selalu pakai jilbab kalau keluar rumah. Sekarang malah nggak pakai jilbab. Jangan-jangan kalau kamu keluar rumah sering nggak pakai jilbab lagi, ha? Aku pakai kok. Jangan bohong. Kamu nggak pikir apa? Apa yang dikatakan orang-orang, ha? Lihat tuh, istrinya ketua yayasan pesantren nggak pakai jilbab. Aku kalau pakai jilbab tuh panas. Aku kegerahan. Jangan pikirin gerahnya, tapi pikirin citra suamimu dong di mata orang-orang. Harus dijaga, tahu? Dijaga. Citra apaan? Orang jelas-jelas kok Bapak ikut korupsi juga. Ngapain juga ngomongin soal citra? Ya, aku korupsi kan untuk kamu juga. Lagi pula, kamu seneng kan kalau aku korupsi? Bu, makan siap buat Faris lah ya. Kamu itu kan udah gede. Kalau nggak ada makanan beli aja di luar. Ya, Faris kan kangen sama masakan ibu. Bodoh. Kamu lagi, Riz. Udah tahu ibu lagi kayak gitu. Pakai minta makan siang. Ya, Faris kan lapar, Pak. Mau jajan, nggak punya uang. Diambil. Makan aja di luar sana. Bapak sama ibu lagi pusing. Segini? Mana cukup, Pak, buat makan? Kamu ini makan apa sih? Kok segitu aja nggak cukup? Ya, makanlah. Tapi segini kan kurang, Pak. Bapak tambahin. Nah, gitu dong, Pak. Itu baru Bapak yang baik sama Faris. Kayaknya mati ode enak nih, friend. Gila lu ya. Orang pada pengen mati enak. Lu pengen mati ode. Sinting lu. Enak lagi mati ode. Rasanya nggak sakit. Kayak terbang melayang. Sarap lo. Sinting. Kebanyakan gele lu. Otak lu jadi error tuh. Dijemput malaikat maut. Asik banget. Lu kalau ngomong ngawur ya. Udah deh ngomongin yang lain aja. Iya deh. Ngomongin cewek kan lebih enak daripada ngomongin begituan. Sekarang yang gue butuhin bukan cewek. Yang gue butuhin cuma mati. Sarap lo. Pak. Apa? Udah hilang ngambeknya? Ih, Bapak kok gitu sih? Galak banget sama ibu. Ada apa lagi sih? Ya dia pajak kamu mulu sih. Ibu kan mau ngomong, Pak. Kenapa? Ibu kan udah bosan sama mobil yang lama. Ya terus? Ya, beliin ibu mobil baru dong, Pak. Apa? Beli mobil lagi? Ya ampun, Bu. Mobil yang kita pakai sekarang kan belum lama-lama amat. Bapak tuh gimana sih?
Mobil yang lama itu kan udah nggak enak Pak dipakainya. Lagian, masa istri seorang ketua yayasan pesantren mobilnya itu aja? Kan malu Pak sama orang. Apa kata mereka nantinya Pak? Pak. Wah, nggak bisa Bu. Masa Bapak harus nilep uang pesantren lagi? Jadi gitu, Bapak nggak mau beli Ibu? Berarti Bapak udah nggak sayang lagi sama Ibu. Bu, kalau nggak bisa harus gimana dong? Pak, sekarang itu kan beli mobil itu bisa pakai kredit. Bayarnya di kredit aja dulu. Bisa kan? Ya udah. Tapi apa lagi sih, Pak? Kalau Bapak udah bilang ya udah, itu artinya Bapak mau beliin Ibu mobil baru dong, ya kan? Iya. Tunggu dulu. Bapak lagi mikir. Mikirin apa lagi sih, Pak? Bapak kan bisa pakai uang pesantren. Uang pesantren kan banyak, Pak. Ustadz Ahmad juga nggak bakal tahu. Kan Bapak udah biasa pakai uang pesantren. Ya kan? Iya sih. Bener juga kamu. Nah, gitu dong, Pak. Itu artinya Bapak sayang sama istri. Lagian, kita kan udah kaya, Pak. Iya. Ya udah. Bener ya, Pak? Bapak mau beliin Ibu mobil baru? Tapi janji, kalau kamu di luar, kamu harus pakai jilbab. Aduh, Pak, itu sih soal gampang. Pokoknya Ibu bakal pakai jilbab terus, oke? Janji loh. Iya. Begini Pak Ustadz, kebetulan hari ini saya lagi kosong, nggak ada acara. Saya punya usul, bagaimana kalau kita ke pondok pesantren itu? Ya sekalian jalan-jalan lah, karena saya sudah lama nggak nengokin pesantren itu Pak. Hari ini juga Pak? Ya hari ini Pak. Kalau besok saya akan berangkat ke luar negeri, mungkin bisa 3 bulan di sana Pak. Dan saya akan foto anak-anak beserta bangunan pesantren itu. Kalau boleh saya tahu, untuk apa ya Pak ya? Ya, siapa tahu teman-teman saya di luar negeri setelah melihat foto itu, dia juga berminat menjadi donatur, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum berangkat nanti, saya akan ke pabrik dulu sebentar. Setelah itu, saya akan menjemput Pak Ustadz di rumah, ya? Iya, Pak. Saya tunggu ya, Pak ya. Apa? Hari ini juga? Iya, Sep. Pokoknya kamu siap-siap ya. Sekarang kami sudah dalam perjalanan, Sep. Iya, Mat. Akan aku siapkan. Ya udah, gitu aja, Sep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan! Ya, Kang? Sini. Kenapa, Kang? Sini! Ada apa sih, Kang? Hari ini kita akan kedatangan tamu. Dia itu Pak Sutrisno, donatur utama pembangunan pesantren ini. Kamu sudah siapkan segalanya, kan? Apanya, Kang, yang disiapkan? Ya siapkanlah apa, kek. Yang penting pesantren ini terlihat berjalan seperti seharusnya. Jangan lupa cek pembukuan. Nanti kalau dia cek pembukuan terus ada apa-apa kan repot. Ya, Kang. Nanti saya siapkan. Pakai nanti lagi. Sekarang! Ya udah, Kang. Sekarang saya siapkan dulu deh. Ya. Silakan. Selamat datang, Pak Sutrisno. Datang, Pak. Mas Ahmad. Ya, Kang Ahmad. Iya. Silakan, Pak. Mari, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini ruangan kelas 1. Oh. Saya bisa foto anak-anak. Silakan aja, Pak. Silakan. Terima kasih. Ayo dong, anak-anak. Senyum, semuanya senyum. Nah, iya kayak gitu. Senyum, ya. Ayo, mana senyumnya dong? Ayo. Nah, seperti gitu ya. Bagus. Iya. Saya rasa cukup. Kita lihat ruangan yang lain. Terima kasih. Mari, Pak. Silakan, Pak. Kita lihat ruangan yang lain di atas. Ya. Mari, Pak, silakan. Ini
Mari, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ruangan kelas 2, Pak. Saya betul-betul ya? Iya, siap. Mari. Nah, itu masjid kebanggaan kita. Ini dibangun sebelum pesantren ini dibangun. Ya, semua kegiatan sebagian besar dilakukan di masjid. Ya. Kebetulan murid-murid lagi belajar di sana. Kalau Bapak mau lihat, silahkan kita ke sana. Ayo, mari Pak. Mari. Ayo, Pak. Mari Pak. Ini ruangan tata usaha kita. Saya boleh lihat pembukaannya? Silakan. Silakan Pak. Bagaimana Pak? Ya. Apa mau lihat ruangan yang lain? Silakan. Boleh ya? Mari Pak, silakan. Jadi kamu bener mau dibeliin suami kamu mobil baru? Ya iya dong sayang. Dia kan udah janji sama aku. Asik dong. Kita bisa jalan-jalan pakai mobil baru. Sayang, aku minta beliin mobil sama suamiku itu bukannya cuma buat jalan-jalan, tapi buat Ayo, buat apa? buat kita kawin lari. Sayang, kamu kenapa sih? Kok bengong aja? Kamu nggak mau ya kawin lari sama aku? Oh, bukannya gitu sayang. Aku mau banget kawin lari sama kamu. Tapi kamu nggak mikir risikonya dulu. Udah jelas-jelas Kang Asep itu udah nggak peduli lagi sama aku. Lihat aja, udah berbulan-bulan ini dia nggak pernah menafkahi aku secara batin. Yang ada di pikirannya dia tuh cuma uang, uang, dan uang aja. Gimana sayang? Kamu mau kan? Iya sayang, aku mau nikah sama kamu. Siapa sih orang yang nggak mau nikah sama orang yang paling dicintain? Terima kasih ya sayang. Gila aja gua ngelarin bini orang. Gawat. Ini benar-benar gawat urusannya. Wan, kami pulang duluan ya. Iya, Kang. Ya, Wan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini ya Allah? Hari ini aku telah melakukan kebohongan besar ya Allah. Aku telah menyia-nyiakan amanah orang dan sungguh melanggar perintah-Mu. Aku harus bagaimana ya Allah? Haruskah aku berterus terang pada Kang Ahmad? Hebat kamu, Wah. Lazim, Akang ngagetin saya aja, Kang. Kenapa kaget? Ambil. Itu sebagai tanda ucapan terima kasihku. Karena hari ini kamu telah menyelamatkan reputasiku di depan Ahmad dan Pak Sutrisno itu. Tapi Kang, udah ambil aja. Aku kasih ini cuma ke kamu aja. Ke orang lain tidak. Udah ya. Aku pulang dulu. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan? Apa saya mengganggu Akang? Enggak, Wan. Memangnya ada apa, Wan? Begini, Kang. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Akang. Silakan, Wan. Tapi sebaiknya kita ngobrol sambil jalan aja, Wan, ya. Ayo, Wan. Begini, Kang. Ada yang harus saya ungkapkan pada Akang. Maksud kamu, Wan? Saya ingin memberitahukan pada Akang kalau selama ini Kang Asep telah memperdaya Kang Ahmad. Memperdaya gimana, Wan? Jadi selama ini pesantren Al-Mubarok telah disalahgunakan oleh Kang Asep. Salah satu contohnya, Kang Asep memungut biaya dari orang tua santri yang harganya nggak wajar, Kang. Astagfirullahaladzim.
Maaf ya, Kang. Kalau saya harus bicara seperti ini pada Akang. Masalahnya saya nggak kuat, Kang, menyimpan kebusukan ini. Dan saya merasa saya harus mengungkapkan kebenaran pada Kang Ahmad. Ya Allah. Sep. Suami kamu ada? Gak ada sih. Biasanya dia pulangnya sore. Kadang-kadang juga malam. Ya udah. Kamu ngapain sih? Kamu tuh bener-bener nekat ya. Udah sayang. Kamar kamu di mana? Iwan, kamu tuh nakal banget sih. Udah sayang, kamu bakalan Tahu nggak tuh, si Pak Asep, dia hebat ya orangnya. Rumahnya aja besar, terus habis itu mobilnya bagus-bagus. Iya kan? Oh, hebat gimana? Masa orang korupsi dibilang hebat sih? Korupsi? Korupsi gimana maksud kamu, Tok? Bagaimana caranya Pak Asep dapat mobil mewah, begitu rumahnya gede lagi? Kalau bukan dari uang korupsi. Yang bener kamu, Tok. Bujang, kamu itu kan baru di sini, jadi belum tahu apa-apa tentang Pak Asep. Kasian juga Ustadz Ahmad. Padahal kan dulu dia udah susah-susah cari donatur ke kota. Malah dipermainin sama Pak Asep. Lalu kenapa Ustadz Ahmad gak menetap di kampung ini terus habis itu ngurusin pesantren ini? Kenapa harus diserahin sama Pak Asep? Iya, karena dulu itu dia tuh sahabatan dari kecil. Jadinya udah dipercaya banget deh. Oh gitu ceritanya. Udah deh. Daripada ngomongin orang, pulang aja yuk. Yuk. Ya udah. Yuk. Sayang, kamu hebat deh. Sayang, kamu juga hebat kok. Semua aku lakuin untuk kamu. Kamu mau lagi nggak? Iya dong. Belum datang-datang juga sih dari dealer. Pak. Bu, mobilnya belum bisa cepat. Masalahnya keuangan pesantren lagi disorot. Bapak gimana sih? Masa ngambil uang sedikit aja nggak bisa? Ya belum bisa dong, Bu, kalau kita ngandelin cuma uang pesantren. Jadi rencana beli mobil baru itu nggak jadi? Gitu maksud Bapak? Jadi, tapi nggak sekarang. Nggak mau. Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Bapak kan udah janji, harus ditepatin dong, Pak. Jadi harus gimana dong? Apa Bapak harus pinjam uang ke bank? Begitu? Bapak tahu gimana caranya? Maksud Bapak? Ya itu tadi, pinjam uang ke bank, terus jaminannya surat tanah pesantren. Ibu bisa punya mobil secepatnya. Yang bener, Pak. Benar. Asik. Thank you ya, Pak. Ivan. Halo sayang.
kamu udah siap untuk kawin lari denganku? Siap, sayang. Terus kapan dong kita jalannya? Bentar ya, sayang. Aku lihat waktunya dulu. Kamu tuh tunggu apa lagi sih, Van? Katanya kamu cinta sama aku. Kamu akan bawa aku kemanapun kamu pergi. Tapi sampai sekarang kenapa kita nggak pergi-pergi juga sih, Van? Sayang, kamu sabar ya. Aku sekarang lagi ada masalah keuangan. Kalau kamu mau bantu aku sangat berterima kasih banget. Tapi secepatnya kamu harus siap ya untuk kawin lari denganku. Itu nggak masalah, sayang. Aku selalu siap. Yaudah yuk, kita jalan. Ada apa? Tadi pagi orang bank datang. Mereka menanyakan hutang pesantren kita yang sudah jatuh tempo 2 bulan, Kang. Terus? Kapan kita bisa melunasinya, Kang? Kalau dalam bulan ini belum dilunasi, mereka akan menyita gedung ini, Kang. Ya, sudah. Nanti biar Akang pikirin bagaimana cara melunasinya. Baiklah, Kang. Aduh, gawat urusannya. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Kepala Bapak lagi sakit nih, Bu. Pusing banget. Bapak ini kok pusing terus? Kenapa sih? Gedung pesantren terancam disita oleh bank. Gimana ceritanya sih? Kok gedung pesantren bisa disita sama bank? Ya gara-gara nggak bisa membayar utang untuk membelikan kamu mobil baru. Jadinya gimana dong, Pak? Ya, Bapak nggak tahu gimana caranya. Kamu kenapa, Bu? Nggak apa-apa kok, Pak. Aku baik-baik aja kok. Kok kayak orang hamil aja sih? Padahal kan udah berbulan-bulan nggak pernah gitu, Mat. Hei! Siapa yang suruh kalian main bola di sini? Hah? Kena mobil saya! Bubar! Bubar! Kalian ini nggak dengar ya? Hah? Kalian tahu? Ini mobil baru! Kalau terjadi kenapa kalian bisa menggantinya? Hah? Hei! Kalian bayar pesantren aja susah! Bubar! Hei, bubar! Akang tunggu Kang Ahmad di masjid. Ahmad ada di sini? Iya, Kang. Dari tadi pagi Kang Ahmad sudah di masjid. Ya sudah, nanti aku ke sana. Ya, Kang. Kok tumben si Ahmad datang nggak telepon dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, Sep? Kamu kok datang nggak bilang-bilang, Mat? Maaf, Sep. Aku tadi buru-buru. Oh, begitu. Aku dengar-dengar gedung pesantren kita ini mau disita oleh bank ya. Apa betul itu, Sep? Nggak ada penyitaan. Cuma masalahnya 3 bulan yang lalu, pesantren sempat meminjam uang karena terbentur sama biaya operasional yang sempat menipis. Bukannya 3 bulan yang lalu, aku sempat kirim uang sama kamu? Iya, itu benar, Mat. Tapi ternyata masih kurang. Karena waktu itu perbaikan WC dan juga aku membeli banyak peralatan menulis buat para santri-santri di sini. Terus masalah dengan bank ini gimana? Itu sih nggak masalah, Mat. Besok juga sudah aku selesaikan. Udah, kamu nggak usah memikirkan soal itu. Kamu tenang-tenang aja di kota. Alhamdulillah kalau begitu, Sep. Aku sangat bersyukur punya sahabat seperti kamu. Ternyata tanggung jawab kamu tinggi, Sep. Enggak juga, Mat. Biasa aja lah. Mudah-mudahan ya, Sep, kita bisa terus menjaga amanah yang telah diberikan oleh almarhumah ibuku dan para donatur itu. Dan insya Allah kita tidak menyia-nyiakannya, Sep. Amin. Kalau memang
semuanya sudah berjalan dengan baik. Sekarang aku mau pamit pulang dulu, Sep. Iya, Mat. Hati-hati di jalan, Mat. Tolong sampaikan salamku bagi para donatur di kota. Insya Allah, Sep. Nanti akan aku sampaikan. Aku pamit dulu ya, Sep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan yang kasih tahu si Ahmad tentang masalah Bang itu? Bukan, Kang. Bukan saya, Kang. Jangan bohong kamu! Aku sobek mulut kamu kalau nggak mau ngaku. Atau aku mau pecahkan kepala kamu sekalian. Iya, Kang. Saya, Kang. Aku tidak peduli kamu itu sepupu. Mulai sekarang kamu aku pecat! Tapi kamu... Alah, nggak ada tapi-tapian. Bener-bener nekat banget ya. Tapi aku suka banget. Van. Iya, sayang. Kayaknya aku telat datang bulan deh. Telat datang bulan? Iya, Van. Aku hamil. Dan ini 100% anak kamu. Kamu yakin kalau itu anak aku? Aku tuh udah berbulan-bulan gak berhubungan sama Kang Asep. Aku nggak yakin kalau itu anak aku. Ivan, ini benar-benar anak aku. Bapak! Pak, jangan Pak! Ivan, cepat kamu keluar! Ternyata seperti ini kelakuan kamu di belakangku, ha? Pak, maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Dasar pelacur! Mulai hari ini kamu harus keluar dari rumah ini! Jangan usir saya, Pak. Tolong jangan usir saya. Awas. Setelah aku pulang nanti kamu masih ada di rumah ini! Kubunuh kamu! Aduh, kalau mau minta sumbangan nanti saja ya. Kepala saya lagi pusing nih. Maaf Pak, saya dosennya Faris dan Mbak ini ketua senatnya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa tadi pagi Faris berusaha mencoba bunuh diri di kampus dengan cara menggantung diri. Anak saya coba bunuh diri? Iya Pak, untungnya dia diselamatkan oleh salah satu dari teman kami. Terus sekarang dia ada di mana sekarang? Sekarang dia ada di rumah sakit jiwa, Pak. Loh, kok dibawa ke sana? Setelah dokter memeriksa Faris, dokter menyimpulkan bahwa Faris stres berat dan semua saraf-sarafnya terganggu oleh narkoba. Jadi anak saya pemakai narkoba? Benar, Pak. Maaf, Pak. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Maaf, Mbak. Mbaknya cari Ivan ya? Iya, Mas. Wah, Ivannya udah pindah tuh, Mbak. Pindah? Keluar kota tuh. Kira-kira ada nggak orang yang bisa saya hubungin? Itulah, Mbak. Kita aja bingung, Mbak. Masalahnya, ibu kos juga marah-marah gara-gara Ivan pergi nggak pamit, Mbak. Permisi, Mbak. Terima kasih, Mas. Aku harus menggugurkan kandunganku. Ya, aku harus menggugurkannya. Mungkin dengan begitu, Kang Asep akan menerimaku kembali.
Aku tidak peduli lagi dengan istriku dan juga anak-anak. Aku punya kehidupan sendiri. Yang penting sekarang adalah uang. Dalam hidup ini, anak-anak perhatikan sambil menjahit ya. Kita harus sering banyak bersyukur. Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Jadi, oleh sebab itu... Mana yang namanya Fitri? Saya, Pak. Ada apa, Pak? Hei, kamu ikut saya. Ada apa, Pak? Kamu ini jangan banyak tanya, ayo ikut. Ikut. Jangan. Yang mau ngajarin semua santri sini supaya nggak bayar. Kamu menjadi provokator sih. Ayo, ikut. Hei. Kalian berdua jangan ikut campur. Mau kena tempel kamu. Hah? Kamu mau kena tempel? Sana! Tam! Kamu pikir pesantren ini punya nenek moyang kamu? Enak aja kamu tinggal di sini nggak bayar. Pak, saya udah nggak punya orang tua, Pak. Semua santri yang tinggal di sini harus bayar tanpa terkecuali. Kamu sudah berbulan-bulan di sini tinggal gratis. Lalu saya mesti gimana lagi, Pak? Sakit, Pak. Teriak-teriak. Diam kamu. Sabar. Kamu harus pergi dari sini. Kamu bisa kembali ke sini kalau kamu sudah punya. Ngerti kamu? Saya mesti kemana lagi, Pak? Kamu bisa tinggal di kolong jembatan. Kamu bisa jadi pengemis. Atau kamu bisa jadi pelacur. Coba buka jilbab kamu. Pasti kamu lakukan. Aduh, aku gak kuat, Pak. Sakit. Hei, aborsi mah memang rasanya begini. Kan mau kamu? Pak. Saya mohon, Pak. Bapak adalah ketua pesantren di sini. Masa Bapak setega itu sih, Pak? Hah? Hanya karena saya tidak bisa membayar. Apa Bapak tidak takut akan azab Allah? Azab Allah. Kamu terlalu banyak nonton TV. Azab Allah cuma omong kosong. Hei, kamu. Kamu yang maha kuasa. Cabut nyawaku sekalian. Ayo cabut. Kalau berani cabut. 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 Aku gak kuat, Mak. Gimana ini, Mak? Diam kamu. Tahu. Pengertian emak daripada kamu. Sakit, Mak. Ternyata kamu gak berani. Cuma ngagetin doang. Ayo. Mana kekuasaanmu? Tunjukkan azabmu! Hei! Cabut!
Astagfirullahaladzim. Sep! 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 Walaupun kamu telah membohongi aku selama ini, Sep. Aku tidak pernah benci sedikit pun sama kamu. Kamu akan tetap menjadi sahabatku selamanya, Sep. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan, sahabat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu, Sep. Amin.